Assalamualaikum Sobat Juragan. Kali ini kita akan membahas ya mengenai bagaimana cara menghitung kebutuhan lahan hijauan untuk pakan ternak. Nah ini jadi banyak Sobat Juragan yang bertanya nih, gimana sih? Oh, saya punya 20 ekor kambing, gimana cara saya menghitung kebutuhan untuk lahannya? Atau saya butuh lahan berapa luas? Saya punya 10 ekor sapi. Nah, berapa nih kebutuhan lahan hijauan saya untuk bisa memenuhi kebutuhan serat dari ternak saya? Oke, kita akan bagi ini menjadi 5 langkah. Yang pertama yaitu adalah tentukan dulu jumlah ekoran sapinya, jumlah ternaknya, kemudian jenisnya dan juga bobotnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah hitung kebutuhan hijauannya, itu per hari berapa. Kemudian yang ketiga baru kita hitung kebutuhan lahan. Yang keempat itu kita jadi tahu kebutuhan lahannya berapa, dan yang terakhir baru kita hitung kebutuhan bibitnya. Nah, jadi lebih detail ya. Oke, kita mulai dari tahap yang pertama ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu berapa jumlah ternaknya, karena ini akan menentukan kebutuhannya gitu. Tentunya semakin banyak ternak yang kita punya dan semakin besar ternak yang kita miliki, itu pasti akan menentukan jumlahnya gitu. Karena kan ternak itu dia butuh makannya sesuai dengan jumlah badannya gitu. Semakin besar ternaknya, semakin banyak ternaknya, berarti semakin banyak juga kebutuhan dari pakannya. Nah ini kita pakai asumsi sapi, ternaknya sapi jenisnya, kemudian jumlahnya 20 ekor dan bobotnya per ekornya kita anggap 400 kg. Jadi asumsinya segitu, 20 ekor kali 400 kg. Nah kita hitung nih kebutuhan hijauannya, baru kita masuk langkah kedua. Nah, biasanya kalau untuk pakan yang basah, ternak itu membutuhkan sekitar 10% dari bobot badannya. Ya, gitu. Jadi kita anggap aja ini semuanya pakannya dari rumput gitu. Jadi sekitar 10% dari bobot badannya sapi itu, atau ternak yang tadi baik domba, kambing maupun sapi. Nah, artinya 400 kg sapi itu membutuhkan per hari ya, ini kebutuhan per hari 10%. Itu membutuhkan 40 kg rumput setiap harinya. Gitu. Kemudian kalau dikali 20 ekor berarti butuhnya sehari itu sekitar 800 kg gitu. Ini kita anggap semuanya terpenuhi dari rumput ini gitu. Kebutuhan dari si sapinya. Gitu. Nah, ini jadi kita tahu ya kebutuhan pakan per hari berapa gitu. Baru kita masuk ke hal yang ketiga. Yang ketiga yaitu adalah kita menghitung kebutuhan lahannya gitu. Cara menghitung kebutuhan lahan gimana? Tadi kan kita udah tahu ya, jadi kebutuhan per harinya adalah 800 kg. Artinya untuk menghasilkan 800 kg itu kita butuh lahan berapa? Yaitu caranya dengan mengkalikan dengan siklus panennya si rumput. Kita anggap itu 60 hari gitu. Kalau pengalaman di kami itu minimal banget 45 hari udah bisa panen, tapi sampai 60 hari lah kita jaga-jaga ya untuk kasih spare begitu. Nah, itu kebutuhan satu siklus panen 60 hari sekali, berarti kebutuhan lahannya adalah setiap harinya kan butuh 800 dikali 60, artinya membutuhkan sekitar 48 ton rumput itu. Dan dari sini baru kita kalikan, kita tambah 20%. Jadi ini saya hitung kenapa tambah 20%, karena ini jaga-jaga ya gitu, jaga-jaga ketika musim kemarau. Mungkin kalau misalkan lagi musim hujan panennya dia bisa bagus, tapi kalau lagi musim kemarau kan mungkin ada penurunan. Dan juga kelebihannya itu sebenarnya nggak ada ruginya juga, kita bisa gunakan dan juga kita bisa awetkan. Sekali-kali kita mau nambah ternak juga jadi nggak masalah begitu. Ini bisa diikuti bisa enggak ya untuk tambah 20%. Baru ke siklus yang keempat, yaitu adalah kita tahu bahwa kurang lebih untuk gajahan, terutama pengalaman saya di Biograss dan Biovitas, itu per meter perseginya itu butuh sekitar dapat menghasilkan rata-ratanya ya sekitar 10 kg gitu. Karena biasanya satu batang aja bahkan bisa sampai hampir 1 kg gitu. Kalau ada 10 rumput berarti udah sampai 10 kg. Artinya kita bagi nih dari 60 ton ini dibagi 10 kg per meter persegi hasilnya. Jadi kita dapat hasilnya 6.000 meter persegi begitu. Nah ini 60 ton tuh dari sini ya, jadi kita anggap ditambah 20% untuk berjaga-jaga. Kita bulatkan ke atas menjadi 60 ton.
artinya butuh sekitar 6.000 meter persegi. Dengan ini dapat memenuhi kebutuhan untuk 400 kg sapi ada 20 ekor seperti itu. Selanjutnya baru kita hitung kebutuhan bibitnya. Jadi gimana cara menghitung kebutuhan bibit? Pertama kita asumsinya 20% lahan nggak kepakai. Biasanya kan kita butuh lahan, berarti kan ada lahan 6.000 meter. Biasanya lahan itu nggak semuanya bisa kita tanam karena ada pinggiran jalan, ada kita siapkan untuk di tengah-tengahnya untuk mobil dan sebagainya. Makanya kita anggap 20% lahan tidak terpakai, dan pengalaman kami jarak tanam itu 50-70 cm. Ini kita pakai 50 kali 50 cm persegi untuk setiap jarak tanamnya, jaraknya. Baru yang terakhir, yang kelima, kita hitung kebutuhan bibitnya, yaitu adalah karena dikurangi 20% berarti sisanya 0,8 yang terpakai dikali luas lahannya berapa, kemudian dikali 4 stek. Karena kalau misalkan 50 kali 50 cm per meter perseginya itu butuh 4 stek gitu kalau jarak tanamnya seperti ini. Jadi 0,8 dikali 6.000 meter persegi dikali 4 stek. Nah baru hasilnya adalah kebutuhan bibit untuk memenuhi kebutuhan hijauan 20 ekor sapi dengan kisaran bobot 400 kg itu adalah 19.200 stek seperti itu. Jadi semoga sudah clear ya. Jadi dari awalnya kita tahu dulu kebutuhan kita berapa, baru kita turunkan ke kebutuhan kita tahu dulu ternak yang akan kita pelihara berapa, kemudian kedua kita turunkan ke kebutuhan hijauannya, kita hitung berapa seperti itu. Kemudian yang ketiga baru kita lanjut ke kebutuhan lahannya gitu. Dari hijauan yang diproyeksikan akan menghasilkan sekian, nah itu kita hitung kebutuhan lahannya, yaitu tadi ya sesuai dengan siklus panennya gitu. Kita hitung kebutuhan per hari, baru kita kali siklus panennya, yaitu per 60 hari. Dilanjut kita tambah 20% untuk berjaga-jaga. Dan yang keempatnya kita tahu tuh kira-kira dia hasil panennya berapa sih. Kalau misalkan odot mungkin berbeda dari ini, mungkin cuma 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo per meter persegi. Kalau untuk gajahan seperti biovitas di rata-rata bisa 10 kg per meter persegi. Baru kita kali nih, kita bagi dari 60 ton kebutuhan totalnya dikali ini dibagi 10 kg per meter persegi, akhirnya kita dapat luas lahan. Baru kita hitung kebutuhan bibit, yaitu dianggapnya 20% lahan tidak terpakai dengan jarak tanam 50 kali 50. Akhirnya ketemu di angka 19.200 stek untuk kebutuhan bibitnya, dan lahannya kebutuhannya sekitar 6.000 meter persegi. Nah tentunya ini di setiap daerah juga bisa beda-beda ya, tapi ini kurang lebih bisa digunakan secara umum ya kalau teman-teman, karena ini udah rumus umum lah 10%. Jangan lewatkan double deal 10-10. Diskon untuk semua pembelian Biovitas dan Biogras, baik untuk partai kecil dan partai besar. Lebih banyak, lebih hemat. Cuma sampai 16 Oktober. Pesan sekarang, hubungi nomor berikut. Oke gitu Sobat Juragan, semoga bermanfaat ya untuk tips cara menghitung kebutuhan lahan hijauan untuk pakan ternak. Jangan lupa klik like pada video ini jika suka videonya, dan juga share ke teman-teman biar bisa dapat manfaat yang sama. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau request konten, silahkan komen aja di bawah ya. Oke, sampai bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.